Hari ini Papa Rofi akan menuju ke satu daerah kota kecil namanya Wanaka. Jaraknya dari Queenstown ke Wanaka kurang lebih katanya 1 jaman. Wanaka ceritanya adalah kota di pegunungan. Jadi tentunya nanti ada perjalanan di sekitar berkelok-kelok melewati pegunungan. Tentunya kalau jalan berkelok-kelok di pegunungan pastinya kan ada keindahannya. Nah, nanti kita lihat sama-sama, sebab ini juga pengalaman Papa Rofi yang pertama mengunjungi tempat-tempat wisata di New Zealand. Ya, ikuti terus. Stay tune, kata orang. Itu tuh YouTuber katanya stay tune, artinya ikuti terus keseruannya. Halo, Papa Rofi sedang berada di Wanaka Lake. Jarak hampir 100 km dari Queenstown. Tujuannya cuma mau lihat pohon ini tuh di belakang yang sendirian. Tapi seru-seru aja sih ya. Namanya juga orang jalan-jalan. Jadi bagaimana? Ya jalan-jalan, lihat-lihat apa yang ada. Tapi oke sih. Segala pohon yang muncul di air saja bisa jadi ikon sebuah negara. Hebat ya. Tapi sih memang harus diakui kalau tempat wisata di New Zealand itu menjadi ramai dikunjungi, itu tidak luput dari kesiapan mereka di dalam menyambut para turis untuk datang. Artinya jalan-jalan juga sudah begitu baik, lalu kemudian masyarakatnya pun ramah. Ditambah lagi segala kemudahan mulai dari airport sampai penyewaan kendaraan dan juga fasilitas umum lainnya itu sangat menunjang. Sehingga tidak heran kalau Papa Rofi lihat, hanya sebuah pohon yang muncul di air saja bisa menarik perhatian para turis mancanegara. Tetapi kalau dilihat dari sejarahnya pun, pohon ini tidak muncul begitu saja. Karena ada seorang penjaga sejarah lokal, seniman Wanaka itu sendiri yang namanya Gwenda Rowlands, itu sekarang sudah usia 90-an. Dia bilang sejak 75 tahun yang lalu pohon itu sudah ada. Jadi kalau sekarang pohon itu kemudian menjadi langganan atau tempat berburu fotografer amatir dan profesional untuk berkumpul di tepi Danau Wanaka, itu sangat bisa dimaklumi. Karena katanya sih, kalau Papa Rofi tidak bisa melihat ini, katanya sih pada waktu dini hari atau petang untuk memotret pohon Wanaka yang mereka sebut sebagai gambar paling fotogenik di dunia, pohon ini dan lingkungan sekitarnya itu menjadi sangat cantik. Bahkan di tahun 2015, lebih dari 100 orang menghadiri sebuah Insta Meet, yaitu adalah mungkin para pencinta Instagram ya, untuk kemudian mereka bersama-sama mengambil gambar pohon ini. Seperti yang tadi Papa Rofi sudah katakan, bahkan
dari Dinas Pariwisata Danau Wanaka, kepopuleran pohon ini disebabkan oleh kemudahan akses ke pusat kota Wanaka. Dan Papa Rofi mengunjungi kota Wanaka itu, kota kecil itu betul-betul sangat indah, bro. Dan ada danau yang besar juga dan taman-taman yang luas. Wah, benar-benar memang asik juga bisa pergi ke Wanaka melihat that tree, pohon itu. Memang sih nggak salah lah kalau jadi ikon yang klasik dan identik dengan Wanaka. Wah, kapan ya kira-kira bisa kembali lagi ke kota kecil indah ini, walaupun sekedar melihat kembali that tree, pohon itu. Demikian video Papa Rofi jalan-jalan di Wanaka, New Zealand. Nantikan lagi video-video lanjutan perjalanan Papa Rofi di New Zealand. Pasti seru-seru. Nanti Papa Rofi tunjukin deh tempat-tempat yang asik supaya teman-teman bisa ikutan menikmati keindahan alam New Zealand. Tapi jangan lupa dong subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa sama-sama menikmati keindahan dari perjalanan Papa Rofi di New Zealand. Sampai jumpa pada video-video Papa Rofi lainnya. Salam dari Papa Rofi.